Malam semakin larut. Setidaknya Lily harus bermalam sehari lagi sebelum diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Meski sebenarnya dia sudah tidak betah di rumah sakit dan ingin tidur bersama bayi mungil yang belum diberikan nama itu. Mami tidak bisa menginap, begitu juga dengan kakek dan nenek. Sehingga hanya Muel yang kini menemani Lily. Keduanya masih sama-sama diam saat sore tadi suster membawa bayi itu untuk diberikan ASI. Lily juga masih belum terbiasa dengan kehadiran Muel ketika status mereka kini berubah menjadi suami istri. Mereka masih belum memejamkan mata. Masih terjaga satu sama lain, namun belum juga ada yang berani bersuara. Lily sebenarnya ingin mengatakan sesuatu pada Muel, terkait nama putra mereka. Tapi dia tidak punya banyak keberanian untuk membuka suara. Belum Lily sempat berdeham lagi, Muel sudah berdiri di sampingnya membawakan segelas air beserta pipet agar Lily mudah menggunakannya. Lily haus. Lily dengan cepat menggeleng. Lalu kenapa dari tadi Muel dengar Lily berdeham? Apa ada sesuatu yang tidak nyaman di tenggorokan Lily? Tanya Muel lagi. Setelah sekian lama mereka diam-diaman, akhirnya mereka bisa saling berbicara satu sama lain. Muel terlalu peka, lagi pula Lily baru berdeham satu kali, dan ketika dia ingin melakukan untuk yang kedua kalinya, Muel sudah berdiri tepat di sampingnya. Muel, Lily gak haus. Tapi, Lily lagi kepikiran satu hal. Muel meletakkan gelas tadi di atas nakas samping ranjang pasien. Dia kemudian mengambil kursi untuk duduk menemani Lily yang masih berbaring. Katakan apa yang ingin Lily katakan, jangan dipendam. Lily mau duduk, pintanya. Muel tersenyum kecil, kemudian membantu Lily untuk duduk dengan menaikkan sedikit ranjang Lily menggunakan remote. Lily sudah jadi mami tapi masih terlihat seperti anak kecil di mata Muel, ucap Muel tanpa sadar yang membuat Lily mengerucutkan bibirnya sebal. Rasanya masih mimpi, ada anak bayi yang keluar dari perut Lily. Rasanya bahkan gak sesakit itu, kata Dokter Bella, kalau melahirkan secara normal kita bisa merasakan langsung sensasi luar biasa ketika bayi kita keluar dari bawah sini, tunjuknya dengan ekspresi polos. Muel segera menarik tangan Lily untuk tidak menunjuk area sensitifnya. Bisa bahaya bagi Muel yang terkadang harus bisa berpikir rasional ketika fokusnya terpecah belah. Muel bersyukur dengan cara apapun anak kita keluar, yang penting Lily dan putra kita selamat dan sehat. Lily tersenyum setelahnya. Saat ini Muel tidak tahan untuk memeluk wanita itu. Sudah lama dia tidak merasakan kehangatan wanitanya. Meski hanya memeluk dari samping, Muel bisa merasa sedikit lebih tenang. Kata Mami, wajah bayi kita mirip Muel. Muel tersenyum dengan bangga, kini dia menatap manik mata indah itu dengan senyum malu. Itu tandanya Muel memang real, papa dari anak kita. Lily geli sendiri. Muel mau dipanggil papa. Papi aja biar lucu. Mau pamu aja. Muel mengernyitkan dahinya bingung, dia baru mendengar ada panggilan pamu. Iya, pamu itu singkatan dari papa Muel. Kalau gitu Lily, mali dong. Muel mengerutkan dahinya, merasa tidak setuju dengan ucapan Muel. Tapi kalau bisa dia tebak, sepertinya arti dari singkatan Mali adalah Mama Lily. Gak suka. Lily dengan cepat menggeleng. Boleh deh, nanti anak kita pasti manggilnya Mali. Halo Mali. Halo Pamu. Mereka berdua saling pandang kemudian tertawa bersama. Tidak disangka mereka bisa tertawa dengan hanya saling pandang setelah menyebut panggilan masing-masing. Lily baru ingat dengan nama putra mereka. Pamu udah siapin nama untuk nama putra kita. Muel tersenyum geli, ternyata mendengar panggilan ini saja membuatnya masih merasa aneh. Ada sensasi yang menggelitik perutnya, Muel suka, tapi dia geli sendiri. Sehingga setelah tersenyum dia malah tertawa kecil. Apalagi mendengar Lily yang baru saja mencoba memanggilnya. Ih kok malah ketawa sih, gimana sama anaknya? Hehehe, Muel geli sih dengarnya. Muel bukan gak suka, tapi Muel senang terus geli sendiri begitu.
Lily mengerucutkan bibirnya. Iya Lily tahu, balasnya kesal. Bagaimana kalau Muel mikirin nama belakangnya? Lily mikirin nama depannya. Ih curang, kan kalau nama belakang pasti pakai nama Artadov, Mami juga bilang begitu tadi, protes Lily. Muel terkekeh pelan. Iya, kalau begitu Muel nama tengah, Lily nama depan. Lily hendak protes namun ketika dipikirkan lagi, tidak ada salahnya bagi Lily untuk memikirkan nama yang cocok untuk putra kecilnya yang menggemaskan. Lily gak bisa mikir kalau Muel ada di sini, ucapnya secara tiba-tiba. Loh kok gitu sih? Muel jangan lihat-lihat Lily dong, Muel mau nyontek nama anak kita dari Lily kan? Tebak Lily dengan mata menyipit tajam. Muel menghela nafas jengah. Ia sudah terserah Lily saja. Muel segera bangkit dari tempatnya dan kini berpindah duduk di depan jendela. Menatap pemandangan kota yang malam dan terasa damai. Putra mereka lahir di hari pernikahan mereka. Sebuah kebetulan yang sangat ajaib, mengingat ketika nanti hari lahirnya, menjadi hari anniversary pernikahan mereka. Membayangkan kehidupan yang akan dijalani setelah ini saja sudah membuat Muel tidak sabar dan begitu menantikan momen tersebut. Aleo. Muel menoleh ketika Lily mengucapkan satu nama yang entah kenapa tadi Muel sempat terpikir nama itu. Aleo Dietri Artadov. Lily tersenyum ketika Muel menyebut nama indah itu dengan lengkap. Dietri. Artinya tenang dan bijaksana. Muel berharap dia menjadi anak yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan tenang di segala situasi. Lily menganggukkan kepalanya paham. Kalau Aleo. Gak tahu, tiba-tiba kepikiran. Kayaknya lucu kalau nanti anaknya dipanggil Leo. Muel mengangguk setuju. Jadi anak Mali sama Pamu, namanya Aleo Dietri Artadov, ucap Muel yang sengaja meniru suara anak kecil. Muel harus beritahu Mami sama Dedi sekarang, ujarnya semangat. Lily yang menyadari situasi segera menahan. Muel gak inget ini jam berapa. Kalau Mami sama Dedi yang lagi istirahat terganggu, bagaimana? Muel segera menghentikan langkahnya begitu sadar setelah mendengar langsung teguran dari Lily. Terus bagaimana? Besok aja, ceklek. Mereka berdua menoleh ketika suster tiba-tiba saja masuk membawa boks bayi mereka. Suster tersebut terkejut melihat Lily dan Muel yang masih sama-sama terjaga, padahal tadi suster tersebut berniat untuk membangunkan Lily. Tidak lama setelah itu mereka mendengar suara tangisan bayi. Suster tersebut dengan sigap menggendong bayi yang menangis kencang tersebut dan memberikannya secara perlahan kepada Lily. Dibantu saja Pak, ucap suster tersebut, begitu juga Lily yang kini menatap Muel dengan cemas. Dia cemas karena ingin segera memberikan ASI-nya pada Leo, tapi Muel masih diam dengan pandangan bingung. Ayo Pak, dibantu istrinya, tegur suster. Saya harus bantu bagaimana suster? Tanya Muel bingung. Dibukakan kancing baju istrinya dong Pak, balas susternya yang kini menatap aneh ke arah Muel. Muel bergerak dengan hati-hati. Bukannya Lily tidak bisa membuka sendiri, tapi dia begitu takut salah posisi mengingat bayi dalam gendongan ini sangat rapuh. Lily takut kalau salah posisi sedikit, kepala anaknya mungkin bisa bergeser. Setidaknya itu yang dia pikirkan. Maaf ya Li, aku buka dulu. Susternya hanya mengernyitkan dahinya bingung melihat pasangan muda ini. Kenapa harus permisi segala? Lily hanya mengangguk pelan, meski sekarang dia merasa jantungnya berdebar dan Lily dalam posisi yang gugup ketika tangan Muel hendak membuka kancing baju yang digunakan Lily. Oek, suara bayi kecilnya yang menangis membuat Muel tidak fokus dan langsung membuka tanpa memalingkan wajah, seperti yang pernah dia lakukan ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini. Lily mendekatkan bayi kecil itu ke arah dadanya dan membiarkan Leo mencari sumber makanannya sendiri. Meski sesekali Lily meringis ngilu ketika merasa isapan bayinya cukup kuat. Sakit Li? Muel memalingkan wajahnya ketika bertanya. Nyeri sih, bukan sakit. Aduh gimana ini?
Lily panik ketika air susu yang sudah diminum Leo malah dikeluarkan lagi. Kenapa? Muel mau gak mau harus melihat kondisi Lily secara langsung dan betapa terkejutnya dia melihat sesuatu indah menurutnya. Suster tersebut hanya tersenyum kecil dan kemudian mengambil kembali Leo ke dalam gendongannya. Mungkin dedeknya sudah kenyang, tapi nangis pengen ketemu sama papa dan mamanya, ucap suster tersebut. Lily memperbaiki kancing bajunya, sementara Muel mulai penasaran dengan apa yang dikatakan oleh suster tersebut. Maksud suster bagaimana? Bayinya gumoh. Dia dalam kondisi sudah kenyang tapi ketika diberi ASI, maka akan dikeluarkan lagi karena organ dalamnya masih sangat rentan. Ukuran lambungnya masih kecil, jadi belum bisa memaksakan makanan banyak untuk masuk, jelas suster tersebut. Bayinya saya tinggalkan di sini saja ya, kalau butuh bantuan Anda bisa menekan bel di dekat ranjang. Muel dan Lily mengangguk semangat. Setelah itu suster membaringkan Leo di ranjang kecilnya. Bayi itu sudah tertidur kembali dan berada tepat di samping ranjang Lily. Begitu suster pamit untuk keluar, Muel dengan tidak sabaran mendekat ke arah Leo yang masih terlelap. Senyumnya mengembang ketika mulut bayi kecil itu bergerak dengan mata yang masih terpejam. Dia lucu banget ya Li, kecil, kemerahan, rapuh pula. Muel jangan deket-deket nanti kalau Leo bangun bagaimana, Muel mau tanggung jawab. Muel kan pamunya Leo, udah pasti tanggung jawab. Lily menatap tajam ke arah Muel. Bukan hal itu yang dia maksud. Muel sini, jangan deket-deket sama Leo, nanti kebangun. Muel mana bisa gendong Leo, ujar Lily lagi dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Keberadaan Leo di sini membuat Lily harus bersikap tenang agar putra kecilnya itu tidak terbangun atau menangis. Mali masih manggil Muel, harusnya Mali panggil Pamu, dengus Muel. Lily terkekeh pelan. Muel apa-apaan sih, jangan kekanakan begitu, udah jadi papa juga. Muel menatap Lily dengan raut bingung, padahal Lily yang masih kekanakan dan polos dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. Hari di mana mereka menjadi suami istri untuk pertama kalinya, juga menjadi hari di mana mereka menjadi orang tua. Benar-benar hari yang sangat membahagiakan. Meskipun Lily masih mempercayai hubungan mereka hanya sebatas orang tua untuk Leo, tidak lebih. Karena sampai sekarang Muel belum benar-benar menyatakan cinta pada Lily. Kapan Anda mau kembali lagi ke perusahaan? Maxi memutar bola matanya jengah, sepertinya sudah 3 kali semenjak mereka pulang dari rumah sakit, Philip terus-menerus menanyakan hal yang sama. Kepala Maxi yang sudah pusing ini, tidak ingin dia tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berulang yang sebenarnya Philip sudah tahu jawabannya. Berhentilah bertanya tentang kembali ke perusahaan lagi, atau kau kupecat. Philip menghela nafas. Ini sudah tugas saya untuk mengingatkan Anda tentang waktu-waktu yang harus Anda lalui. Anda juga harus paham posisi Anda sebagai Presiden Direktur Lewis Company. Saya sudah berulang kali mengirimkan banyak parcel sebagai tanda permintaan maaf karena rapat dengan klien penting harus ditunda, tambahnya lagi. Maxi berdecak sebal dan kini mengambil iPad Pro miliknya, kemudian membaca satu persatu lembar dokumen yang belum disahkan, karena masih memerlukan pengamatan sebelum diputuskan akan di-print out untuk diberikan tanda pengesahan. Tidakkah kamu merasa kalau akhir-akhir kamu sudah mulai melawan atasan? Tanya Maxi tajam sembari mencoret beberapa hal yang memang menjadi kesalahan dalam dokumen tersebut. Philip hanya diam, dalam hati dia menggerutu dan menanti kepala keluarga Lewis ini berhenti emosi, meski keinginan untuk dipecat semakin tinggi. Kalau Philip yang mengundurkan diri, rasanya Philip terlalu gegabah melepaskan pekerjaan sebesar ini. Sehingga dia memang menanti waktu di mana Maxi bisa memecatnya. Papi. Mereka berdua sama-sama menoleh ketika melihat Shaun yang kini menatap emosi ke arah Maxi. Bagaimana tidak emosi? Dia berencana untuk liburan, tapi papinya malah menyerahkan setumpuk dokumen yang harus dia baca. Aku tidak mau.
Ujar Xion kesal dan segera meletakkan iPad di tangannya dan mendengus sebal. Dasar anak nakal. Mau kemana kau? Cepat ke sini dan bantu papimu melakukan pekerjaan demi kelangsungan hidup bersama. Xion menggeleng dengan cepat. Maaf saja Pi, Xion bukannya tidak mau membantu, tapi memang Xion punya niat untuk liburan. Kalau papi masih mau memberikan pekerjaan nanti saja ya kalau sudah di rumah. Terpaksa Xion mengeluarkan jurus andalannya yaitu bertingkah seperti anak kecil. Wajah papinya saja sampai terkejut seperti itu. Tentu saja, Xion begitu malas kalau harus mengerjakan pekerjaan di saat dia berniat untuk liburan. Anggap saja dokumen-dokumen itu sarana kamu latihan sebelum nanti menjadi penerus Louis Company. Xion kembali menggeleng. Tidak mau. Papi saja, aku mungkin akan menyerahkan perusahaan itu kepada Philip setelah berhasil jatuh ke tanganku, ujarnya santai. Tentu saja hal itu memancing rasa penasaran dari Maxi, kini pria itu melirik Philip yang menelan ludahnya gugup. Saya lagi, gumamnya pasrah. Apa yang sudah kamu katakan pada bocah ini, Philip? Philip menghela nafas jengah. Saya bahkan baru mengobrol dengan tuan muda ketika di rumah sakit, balas Philip dengan tampang yang benar-benar pasrah. Xion hanya menahan tawa dan langsung pergi tanpa menghiraukan amukan papi Maxi setelah ini. Dia harus pergi untuk mengendarai mobil malam-malam, mencari sesuatu yang menarik karena Xion punya misi untuk liburan, sekalian menengok Lily yang lahiran memang. Anak itu benar-benar, sebenarnya dari mana sifat menyebalkannya itu menurun? Dari Anda. Diam kau Philip. Saya salah lagi. Memang sebaiknya Philip tidak mengatakan sesuatu yang dapat menyinggung kedua pewaris yang punya kesabaran setipis tisu ini. Jangan mempengaruhi Xion dengan hal yang tidak baik, kamu sudah dewasa Philip masa tidak bisa mengerti hal sekecil itu. Philip mendengus pelan. Sebenarnya saya tidak tahu kesalahan saya di mana, tapi tidak bisakah Anda menyelesaikan banyak dokumen itu agar saya bisa tidur setidaknya 4 jam dalam sehari ini? Maxi berdecak sebal dan kini benar-benar memeriksa setumpuk dokumen yang ada di atas mejanya. Sesekali menghela nafas dengan gusar. Lumiere Group. Maxi mengernyitkan dahinya ketika ada salah satu dokumen yang menjadi agenda kerjasama antara Louis dan Lumiere Group. Aku baru tahu kalau Lumiere Group termasuk perusahaan yang sahamnya kita miliki juga. Philip hanya tersenyum kecil. Setahu saya sudah lama Lumiere menjalin kerjasamanya dengan kita. Hanya saja, kali ini Lumiere meminta bantuan tentang proyek baru yang sedang berjalan, sehingga membutuhkan beberapa bantuan dana dari perusahaan yang terkait dengan kepemilikan saham. Maxi tampak sedang berpikir dengan serius. Salah satu hal yang Philip sukai, karena Maxi ketika serius, maka dia akan menemukan masalah sekecil apapun, seolah-olah masalah itu sebelumnya tidak ada dalam pemeriksaannya, namun ketika di tangan Maxi, maka hasilnya pasti ada sesuatu yang terlewat. Nadine, dia ipar Lily bukan? Suaminya adalah putra bungsu dari keluarga itu. Coba sekarang kamu mencari tahu tentang keluarga Lumiere terutama tentang Malvin Lumiere. Karena ada hal aneh yang terjadi. Philip menganggukkan kepalanya patuh, meski dia tidak tahu hal aneh apa yang dimaksud oleh Tuan Maxi. Tapi setidaknya dia sudah merasa cukup lega melihat Tuan Maxi mulai serius bekerja. Sementara itu di sisi lain ada Rio yang kini mendapatkan paket tidak dikenal jelas siapa pengirimnya. Pria itu memilih untuk mengabaikannya dan sesekali melirik paket itu dengan penasaran. Sebenarnya paket tersebut berisi surat yang terbungkus dalam map berwarna coklat, karena belum ada kabar apapun tentang sesuatu yang harusnya terkirim padanya. Meski penasaran, namun Rio memilih untuk mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan. Karena sejujurnya saat ini Hilton dalam masa bergerak bangkit dari keterpurukan. Tidak ada waktu untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting. Tapi sepertinya pria itu masih memikirkan satu hal yang tidak bisa dia lupakan sama sekali.
Memangnya apalagi yang dimaksud kalau bukan foto Riley dan juga memikirkan keinginan bahwa Lily adalah putri kandungnya. Sehingga Rio masih punya keluarga yang menjadi tempatnya untuk pulang. Hari ini Lily sudah bisa pulang ke rumah. Sebelum pulang, ada Lucy, August, dan Marcel yang menjenguknya. Ada hal lain yang juga ingin dibahas dengan August dan Marcel. Mereka berdua sama-sama terlihat menyesal dan menunduk ketika berhadapan dengan Lily. Tentu saja hal ini dikarenakan apa yang sudah mereka lakukan pada Muel, justru membuat Lily ikut terseret dan kini malah memiliki anak di usia yang begitu muda. Tampak keduanya sedang sama-sama mencari waktu yang tepat untuk mengatakannya. Sehingga ketika Muel sedang melihat bayinya diikuti Lucy, barulah August dan Marcel bisa mengatakannya. Lee, sebenarnya kedatangan kami ini juga bukan untuk sekedar menjenguk. August lebih dulu buka suara, sedangkan Marcel hanya mengangguk-angguk saja. Mereka sesekali menengok ke arah Muel, berharap pemuda itu tidak ikut campur dulu urusan meminta maaf. Apa yang terjadi antara kamu sama Muel, sebenarnya, karena kesalahan kami. Jujur, kami gak punya muka untuk bertemu sama kamu, karena kami tahu kesalahan kami begitu besar sampai mengancam masa depan kamu. August menelan ludahnya gugup ketika Muel melirik ke arah mereka dengan tajam. Sementara itu Lily hanya diam dan mendengarkan. Alasan kenapa Muel bisa membuatmu hamil waktu itu, karena kami yang merecokinya. Seharusnya saat itu orang lain tetapi aku kira dia datang, ternyata orang itu malah digantikan olehmu, sahut Marcel juga yang kini sudah tidak berani lagi menatap wajah Lily. Rasanya cukup malu hanya sekedar bertatap-tatapan dengan orang yang sudah dia hancurkan masa depannya. Jadi intinya Lee, atas semua yang sudah terjadi, kami minta maaf dari lubuk hati terdalam kami. Jack juga menyampaikan permintaan maafnya melalui kami, karena ada urusan penting yang harus dia selesaikan sehingga tidak bisa ikut datang sekarang. Lily masih diam dan belum berkomentar. Justru Lucy yang kini membulatkan matanya terkejut ketika mendengar ucapan August dan Marcel. Emang gak punya otak kalian? Bisa-bisanya kalian berpikir untuk menjebak teman kalian sendiri. Jadi gini kan akhirnya. Tukas Lucy yang kini mendekat ke arah mereka setelah beberapa kali mengagumi ketampanan bocah kecil yang baru lahir tersebut. Mereka berdua hanya diam, meski sekarang tubuh mereka juga lemas, mengingat apa saja yang sudah terjadi pada Lily karena ulah mereka. Muel sendiri tidak berkomentar apa-apa, dia memang sengaja memberikan kesempatan untuk August dan juga Marcel mengungkapkan permintaan maafnya kepada Lily. Meski dalam hati Muel rada-rada bersyukur bisa mendapatkan Lily lewat jalur curang begini. Ditambah kehadiran Leo yang membuat kebahagiaannya menjadi lengkap. Gak usah dimaafin Lee, seandainya waktu itu mereka bisa berpikir secara rasional, mungkin kamu bisa melanjutkan kuliah kamu di jurusan seni lukis. Mendengar ucapan Lucy, August dan Marcel semakin dirundung rasa bersalah. Apalagi sepertinya Lily tidak berkomentar apapun, namun raut wajah kecewa tidak pernah luntur sedikit pun dari Lily. Belum lagi waktu Lily hamil, kalian gak tahu aja betapa susahnya Lily nahan mual lihat wajah-wajah gak guna kalian, tambah Lucy. Dia benar-benar murka mengetahui latar belakang kejadian yang membuat Lily harus melepaskan masa mudanya begitu saja. Muel berdehem pelan. Setelah ini, aku sama Lily pulang ke rumah. Yang penting August sama Marcel udah nyampein permintaan maaf mereka untuk Lily, dan seharusnya sih sudah tidak perlu diperpanjang lagi. Lucy melirik sinis ke arah Muel, jelas Muel paling untung di sini. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Udah say, jangan diperpanjang. Mungkin ini sudah menjadi takdirnya, kalaupun mau disalahkan memangnya bisa merubah keadaan. Setelah sekian lama akhirnya Lily buka suara. Setidaknya August dan Marcel bisa sedikit merasa lega. Muel tersenyum kecil mendengar jawaban Lily yang dirasa cukup dewasa menghadapi hal-hal seperti ini. Jujur Lily kecewa dan mau marah rasanya.
Tapi kalau ingat ada bayi lucu yang keluar dari perut Lily, rasanya kemarahan itu langsung sirna. Lily memang belum pernah melihat sosok ibu secara langsung, tapi Lily bisa paham, alasan kenapa setiap ibu itu pasti bahagia dengan kehadiran anaknya. Jadi Lily juga gak bisa berlarut dalam emosi secara berkepanjangan, bukan? Ucapnya yang kini tersenyum ke arah August dan Marcel. Lily juga merasa ini memang menjadi pilihan yang sudah dia ambil. Karena kalau dari awal dia tidak mau menjadi ibu, maka sudah dari lama semenjak dia mengetahui keberadaan Leo di perutnya, sudah dia singkirkan melalui aborsi. Sudahlah, kalian jangan terlalu merasa bersalah. Mungkin sebagai gantinya, Lily mau kalian harus menjadi om yang baik buat Leo. Pokoknya wajib datang setiap kali Leo ulang tahun. Tukas Lily dengan serius. August sama Marcel tersenyum haru. Dia tidak menyangka kalau Lily akan sangat berbaik hati untuk memaafkan kesalahan mereka. Pasti Li, bahkan kalau besok aku punya anak perempuan, aku pasti akan menjodohkannya dengan Leo. Ujar August semangat. Percaya diri banget kamu bakal diterima. Sahut Lucy yang masih kesal ketika mengetahui fakta sebenarnya tentang kehadiran Leo. Tidak lama setelah itu mereka mendengar suara tangisan Leo. Tentu saja Muel langsung mengajak August dan Marcel untuk keluar sebentar, membiarkan Lucy membantu Lily untuk memberikan ASI-nya kepada Leo. Lily merasa kagum melihat Lucy yang sudah berpengalaman menggendong Leo. Padahal tadi Lily ingin minta tolong pada suster, mengingat Muel saja belum berani menggendong Leo. Karena menurut Muel, Leo itu masih terlalu rapuh dan takutnya kalau digendong Muelnya jadi tidak sadar dan gemas sendiri. Ini Leonya siap buat minum cucu. Lily menerima Leo dengan hati-hati, kemudian Lucy membantu Lily membukakan 3 kancing atas bajunya. Lucy hebat banget bisa telaten gendong Leo. Lucy menghela nafas mendengar ucapan Lily. Bagaimana gak telaten kalau aku ngurus Kai dari dia lahir sampai sekarang udah bisa lari-lari. Sayang aja tanteku pindah kerja dan harus ngurus Kai sendiri di luar kota, balas Lucy. Dia punya sepupu yang dari keluarga ibunya, dan tantenya bercerai dari suaminya ketika dia belum menyadari kalau dirinya sedang hamil. Alhasil tantenya harus jadi tulang punggung, jadi ayah sekaligus ibu untuk Kai. Jadi waktu Kai masih cukup kecil dia sering membantu tantenya menjaga Kai. Toh juga sebagai anak tunggal, Lucy selalu kesepian. Baru selesai memberikan Leo ASI dan memperbaiki kancing bajunya, seseorang masuk dengan heboh membawakan banyak buket bunga dan boneka teddy bear. Selamat melahirkan. Lucy tidak bisa menahan tawanya begitu ada pria yang masuk dengan ekspresi datar dan mengatakan hal tersebut. Hahaha. Lucy tergelak, mana pria itu menggunakan kacamata hitam. Begitu juga Lily yang terdiam sejenak dan menerawang siapa sebenarnya yang tengah berdiri di depan pintu ruangan menggunakan kacamata hitam, dan tentu saja membawa bunga besar serta boneka Teddy. Pria itu menghela nafas jengah, dan ketika kacamata itu dibuka, seketika Lucy berhenti tertawa dan terkejut melihat ketampanan pria di hadapannya. Kak Shaun. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.